Hey ho, tahun 2020 ini tiba-tiba kita dikejutkan dengan pandemi COVID-19 dan ya semua aktivitas juga terganggu dari mulai sekolah, kerja, terus jadi kita terpaksa buat diam di rumah, terus kita juga tiba-tiba harus jauh-jauhan dengan teman-teman, gak bisa kumpul bareng, dan kalaupun iya kumpul bareng juga kita harus menjaga jarak. Adanya COVID-19 ini kita juga jadi banyak hal yang bisa kita renungkan ya. Jadi kita menghargai masa-masa momen-momen bareng dengan keluarga, momen-momen bareng dengan orang-orang tersayang walaupun jauh. Yang lucunya pada saat pandemi ini, COVID-19 ini, banyak orang yang juga menikah, ya nggak sih? Atau mungkin cuman berasa aku aja, soalnya teman-teman aku banyak banget yang mau menikah tahun 2020 ini. Ya mungkin karena umurnya juga udah cukup dan memang udah dapet jodoh juga, jadi ya well, kenapa harus ditunda-tunda lagi kalau misalnya udah memang siap. Tapi tetap kalau misalnya karena COVID-19 ini belum selesai, resepsi pernikahan juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Salah satu syarat buat mendaftarkan diri ke KUA itu adalah salah satunya harus sudah imunisasi. Yang tadinya takut suntik juga tiba-tiba harus disuntik gitu. Dan kenapa harus perempuan yang disuntik? Kenapa nggak laki-laki juga? Ya kita akan bahas sekarang. So, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like juga, dan di-share juga informasi ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan pernikahan. Jadi sebelum aku ngebahas imunisasi tetanus toxoid ini, aku mau ngebahas dulu nih, karena kan ya persalinan dengan oleh tenaga kesehatan juga udah banyak ya. Ya karena kan memang ada regulasinya juga bahwa persalinan ini harus di tenaga kesehatan, dan gak boleh di rumah. Tahun 1990 itu angka kematian tetanus neonatorum diperkirakan mencapai 7.200 jiwa, dan insidensnya itu sekitar 2.000 jiwa per 100.000 penduduk. Jadi ya lumayan, tahun 1990 itu banyak banget kejadian tetanus neonatorum atau tetanus pada bayi baru lahir. Jadi pemerintah itu udah mencanangkan sebenarnya program untuk menekan tetanus neonatorum ini sejak tahun 1979 dengan goals tahun 2000 ini akan menekan angka dari kematian akibat tetanus neonatorum terutama. Dan tahun 2015 angka kematian akibat dari tetanus neonatorum ini tercatat 406 jiwa dengan indeks 105 per 100.000 penduduk. Jadi setelah dilaksanakannya vaksinasi tete ini lumayan ada perkembangannya dan mulai menekan angka kejadian dari tetanus neonatorum itu sendiri. Si tete ini pun bukan hanya untuk wanita sih, bahkan kita sebelum pada saat balita aja kita udah di vaksinasi tetanus. Jadi tetanus neonatorum itu apa? Nah, tetanus neonatorum ini adalah gejala yang timbul pada neonatus atau bayi itu adalah rahang dan otot wajah yang tegang. Ini biasanya timbul pada 2-3 hari setelah dilahirkan. Terus mulut bayi kaku dan tidak mau menyusui, asma atau kaku otot, dan kejang dipicu oleh cahaya dan suara. Tetanus neonatorum pada saat itu karena faktornya adalah banyak masyarakat yang memilih untuk bersalin di rumah dan bersalin oleh dukun, ditolong di rumah dengan alat-alat seadanya, terus persalinannya tidak bersih, makanya banyak banget kejadian tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum ini bisa terjadi karena pada saat pemotongan tali pusat setelah lahir. Dan mungkin kalau misalnya kalian tinggal di kota, ya kalian pasti milihnya ke tenaga kesehatan, mau ke bidan atau mungkin ke rumah sakit atau mungkin ke dokter kandungan. Tapi banyak banget di pelosok-pelosok sana yang masih mempercayai melahirkan itu lebih baik oleh dukun beranak. Faktornya banyak, karena mungkin kebudayaan, kepercayaan, terus ada juga rasa tidak enak, rasa tidak menghormati kepada yang lebih tua. Walaupun kalian rencana melahirkan, kalian itu pasti di tenaga kesehatan dan kayak mikir karena memang di tenaga kesehatan juga kita pasti mensterilkan alat-alat persalinan kita, maksudnya semua alat medis itu pasti dibersihkan dengan baik dan disterilkan dengan baik.
Tapi pencegahan ini juga lebih efektif lagi kalau misalnya kita memiliki imunitas yang baik terhadap tetanus. Jadi kita punya imunitas tubuh yang baik, dan ditambah juga dengan pensterilan alat untuk mencegah naiknya angka tetanus neonatorum di Indonesia. Imunisasi tetanus toksoid atau imunisasi catin, biasanya orang-orang sering mendengarnya imunisasi TT atau catin. Ini adalah vaksin yang mengandung toksoid tetanus yang telah dilemahkan dan dimurnikan, terabsorpsi dalam 3 mg per mili aluminium fosfat untuk mencegah tetanus pada bayi baru lahir dengan menyuntikkan toksoid tetanus ini pada ibu hamil. Disuntikannya itu biasanya di lengan sebelah kiri, tergantung. Kalau misalnya kalian aktivitasnya banyak di kanan, makanya biasanya disuntiknya di kiri. Kalau misalnya kalian aktivitasnya, mungkin kalau misalnya kalian kidal, banyak menggunakan aktivitas di tangan kiri, bisa disuntik di sebelah kanan. Tapi pada umumnya disuntik di sebelah kiri 1/3 di lengan atas secara intramuskular atau IM di musculus deltoides. Mungkin kalian juga mikir, ya ini aman gak sih buat janin kita kalau misalnya kita diimunisasi pada saat hamil? Sebenarnya imunisasi TT ini aman, gak akan membuat bayi kita jadi misalnya keguguran, atau mungkin jadi ada kerusakan pada jaringan, atau mungkin bikin bayi kita jadi cacat atau dan lain sebagainya. Ini enggak, ini aman banget. Efek samping dari imunisasi TT ini adalah biasanya terasa nyeri, pegal, kemerahan pada bagian yang disuntik atau pembengkakan. Dan ini biasanya hilang seminggu juga, 1-2 hari setelah penyuntikan. Dan kalaupun memang mengganggu, bisa dikompres dengan air hangat pada bagian yang disuntik. Terus jadwalnya juga, kalau misalnya kalian memang sebelumnya belum pernah diimunisasi TT, itu biasanya statusnya adalah TT 0. Pada saat pertama kali kalian disuntik, itu statusnya adalah TT 1. Nah, TT 1 ini tuh biasanya tidak ada perlindungan, jadi kalian harus disuntik lagi 1 bulan setelah TT 1. Setelah kalian disuntik 4 minggu atau 1 bulan setelah TT 1, itu status kalian naik menjadi TT 2, dan ini perlindungannya 3 tahun. Nah, dari TT 2 ini, kalau misalnya kalian disuntik lagi minimal 6 bulan setelah TT 2, maka naik lagi statusnya menjadi TT 3, dan perlindungannya naik lagi menjadi 5 tahun. Kalian disuntik lagi minimal 1 tahun dari TT 3, maka status kalian naik menjadi TT 4. Nah, ini perlindungannya sampai 10 tahun. Kalau misalnya kalian disuntik lagi 1 tahun setelah TT 4, status kalian naik jadi TT 5, dan ini kekebalannya sampai 25 tahun atau seumur hidup. Itu adalah alasan kenapa yang imunisasi TT ini itu penting banget dan dilakukan pada wanita, karena memang untuk mencegah dan untuk memberikan perlindungan atau untuk membentuk imunitas pada bayi setelah dilahirkan. Misalnya informasi ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, komen, dan like juga, dan di share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh informasi ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.